Ya. Kalau pidana kita gampang, pergi kantor polisi, perkara jalan. Perdata tidak semudah itu. Itu yang membuat masyarakat kita agak kesulitan menggunakan sistem lain selain pidana. Baik, selamat sore rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Bang Yakub dan rekan-rekan di Perkara atas peluncuran aplikasi yang luar biasa hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih pada jajaran Pradi yang sudah hadir hari ini, Bang Oto dan rekan-rekan dan Bang Rifai, rekan lama saya, dan saya dihubungi, Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Saya dihubungi sekitar seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu oleh Bang Alex Argoherno. Mana Bang Alex? Bang Alex menghubungi saya, lalu beliau bilang, Eras, kamu masih peduli soal isu akses terhadap keadilan kan, kata dia. Ini kan luar biasa ya. Sebagai Direktur Eksekutif JJR, saya juga anggota tim reformasi percepatan reformasi Kemenko Polhukam. Ini adalah bagian penting yang perlu kita diskusikan. Next, saya sendiri ternyata, Bapak Ibu, ini adalah skor akses terhadap keadilan kita. Diteliti dan ditampilkan oleh Bappenas Republik Indonesia bekerjasama dengan Universitas Indonesia. Hari ini saya berasa ada di bagian dari alumni UI juga ya. Ada Pak Menteri, terima kasih kehadirannya Bapak. Ada lupanya Bang Yakub juga dari UI dan beberapa rekan-rekan juga di sini. Rekan-rekan, kalau dilihat skor akses terhadap keadilan kita 2021 menurun di angka 53. Bagian yang perlu kita highlight adalah bagian pendampingan hukum, yang itu menurun di angka 51. Bagaimana kita melihat proses pendampingan hukum ini? Bagaimana kita melihat highlight pendampingan hukum ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Saya rasa ini data yang juga mengilhami, saya kira, Bang Yakub, untuk kemudian kita menghadirkan aplikasi dan berbasis teknologi, karena intervensi teknologi hari ini itu sangat besar sekali, angkanya luar biasa. Jadi tadi Bang Oto mengatakan beliau tidak tahu bagaimana kemudian nanti perkara ke depan. Kita harus ingat, Facebook dimulai dengan logika hanya membuat buku antar mahasiswa Harvard. Lalu kemudian Twitter muncul karena saat itu pembuatnya agak malas. Provider, ngecek provider itu masing-masing begitu ya. Dia mau punya satu provider yang bisa dicek masing-masing. Dua aplikasi ini masih sampai sekarang masih gratis. Jadi kalau Bang Oto tanya perkara nanti bagaimana, jawabannya, Bang, biarkan anak muda bekerja. Kita berikan tepuk tangan dan saya yakin perkara akan semakin besar. Bapak Ibu sekalian, ini data yang saya ambil dari Bappenas. Jadi akses terhadap keadilan merupakan bagian penting dalam pembangunan hukum di Indonesia. Ini bagian dari RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional kita. Lalu kemudian kalau Bapak Ibu lihat terkait dengan perbaikan sistem hukum pidana, ada dukungan teknologi informasi di bidang hukum dan peradilan. Jadi intervensi terhadap penggunaan teknologi informasi ini juga dipahami oleh pemerintah sebagai bagian yang tidak terpisah dan harus didorong, harus di-endorse. Lalu kemudian ketika kita ketika kita bicara tentang indikator akses terhadap keadilan, itu merupakan satu indikator terkait dengan bagaimana pembangunan hukum ke depan. Jadi kalau kita bicara tentang perkara hari ini, perkara menggabungkan dua konteks ini. Jadi ketika saya tadi coba aplikasinya, saya baca, saya coba aplikasinya, saya merasa bahwa ini menggabungkan dua hal. Memastikan akses terhadap keadilan dan memastikan teknologi informasi bisa digunakan untuk mencapai akses terhadap keadilan tersebut. Ada beberapa catatan menarik terkait aplikasi ini, Bapak Ibu sekalian, yang sudah saya siapkan sebenarnya, tidak hanya aplikasi ya, tapi terkait bagaimana penggunaan teknologi informasi di Indonesia. Negara kita punya beberapa aturan terkait dengan teknologi informasi. Ini adalah beberapa bagian ya yang sudah diintegrasikan oleh pemerintah, ada dalam bentuk aturan perundang-undangan. Pertanyaannya adalah seluruh mekanisme teknologi yang diintegrasikan oleh pemerintah Indonesia ke dalam sistem hukum kita berbasis terhadap penekanan kelembagaan pemerintah. Jadi pihak kepolisian ini bersama kejaksaan, hakim ya Bapak, punya namanya SPPT-TI, Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasiskan teknologi informasi. Sedang bergerak sekarang, tapi advokat tidak terintegrasi di dalam. Kita bicara bagaimana
punya single data antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, karena dianggap kalau punya single data maka kemungkinan adanya Markus tadi disampaikan Bang Oto itu akan hilang karena informasi data akan ada di dalam satu jalur yang sama. Tapi kemudian untuk advokat ini belum terintegrasi. Belum ada konteks bagaimana memasukkan integrasi advokat ke dalam sistem peradilan kita, baik itu pidana, perdata, tata usaha atau lain. Rekan-rekan sekalian, tadi Bang Yakub sebetulnya sudah menjelaskan tentang kebutuhan hukum di Indonesia. Tapi saya mau mencolek beberapa hal terkait hal ini. Jadi saya cepat saja. Rekan-rekan, ini adalah grafik, ini juga dari Bappenas begitu ya. Ini survei terkait dengan akses terhadap keadilan. 50% lebih kasusnya memang kriminal. Jadi ketika Bang Yakub tadi menjelaskan di awal kasus paling banyak adalah kasus kriminal, itu adalah kenyataan di negara kita saat ini. Tapi nanti ada satu pertanyaan yang menarik ya. Kenapa kriminal justru nomor 1 penanganan di Indonesia begitu ya? Nah, berikutnya Bapak Ibu, tapi kalau kita lihat sebaran data, maka jangan lupa yang dihadapi hari-hari oleh masyarakat yang paling banyak di samping kriminalitas adalah hal-hal yang sifatnya kehidupan sehari-hari. Masyarakat kita mau jual beli, nggak ada tidak ada menggunakan perjanjian jual beli. Rekan-rekan di sini mungkin ada mahasiswa ngekos tidak ada yang punya kontrak kosan begitu ya. Karena apa? Karena kebiasaan menggunakan hukum, memahami terhadap dokumen hukum, memahami konteks hukum sebagai bagian dari setiap aktivitas yang kita lakukan, itu belum banyak dipahami oleh masyarakat. Jadi ketika kita bicara tentang pidana adalah masalah terbesar yang dihadapi masyarakat kita, bisa jadi alasannya karena sistem pidana itu sudah muncul, sudah ada. Kelembagaan pidana itu sudah hadir. Sedangkan kelembagaan lain seperti perdata, dia harus disokong oleh sistem lainnya. Sistem lainnya Bapak Ibu, apa sistem lainnya? Itulah advokat. Ketika Bapak Ibu pergi menggugat kasus di perdata, beda dengan pidana. Begitu ya. Kalau pidana kita gampang, pergi kantor polisi, perkara jalan. Perdata tidak semudah itu. Itu yang membuat masyarakat kita agak kesulitan menggunakan sistem lain selain pidana. Itu juga lah dalam banyak survei Bapak Ibu menggambarkan bagaimana masyarakat sebetulnya tidak menggunakan jalur-jalur ini. Karena jalur-jalur itu rumitnya bukan main. Dari data yang kita lihat, ini alasan kenapa kemudian tidak menggunakan informasi hukum untuk mencari akses tersebut. Bang Yakub, saya menitipkan beberapa hal. Ada satu hal yang kemudian sering terlupakan ketika kita bicara teknologi, yaitu tidak seluruh masyarakat kita punya akses terhadap internet. Itu satu. Yang kedua, tidak seluruh masyarakat kita mampu menggunakan internet. Ada kelompok disabilitas, bagaimana tadi saya rasa ini ke depannya. Kita sukseskan dulu perkara ini, kita pastikan masyarakat menggunakan, baru kita bicara tentang aksesibilitas yang lebih mumpuni untuk masyarakat. Jadi ini adalah alasan-alasan kenapa kemudian susah sekali informasi itu didapat. Bapak Ibu, saya akan lompat. Ini data-data yang saya rasa nanti bisa jadi masukan terhadap pengembangan perkara ke depan. Tapi saya akan masuk ke dalam data yang disampaikan Bang Yanto tadi. 60.000 advokat di Indonesia. Secara data 60.000 itu ternyata masih sangat sedikit. Secara akses Bapak Ibu, ketersediaan pendamping hukum di Indonesia itu adalah angka terkecil dalam akses terhadap keadilan. Jadi tugas Pradi untuk menghasilkan advokat-advokat yang berkualitas, menghasilkan akses terhadap keadilan, itu tidak terlepas dari jumlah advokat itu sendiri. Dan ini tidak hanya tugas dari Pradi, ini tentu tugas dari negara dan pemerintah. Jadi menghasilkan akses berarti harus memastikan kita punya cukup advokat, ada keterwakilan advokat yang cukup. Dan dari data menunjukkan bahwa ketersediaan pendampingan hukum itu paling rendah. Yang kedua adalah penggunaan pendampingan hukum. Ini juga yang menjadi menarik. Data ini Bapak Ibu sangat rendah. Jadi 41 data pendampingan hukum itu 51 poinnya. Data khusus untuk penggunaan pendampingan hukum poinnya itu di bawah bahkan dari data keseluruhan terkait dengan pendampingan hukum. Sehingga Bapak Ibu penggunaan pendampingan hukum di masyarakat itu masih sangat kecil. Jawabannya kenapa? Saya akan masuk ke dalam diskusi yang cukup menarik. Inilah kenapa saya juga Direktur Eksekutif ICJR, jadi supaya ada pidana-pidananya sedikit Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat data ini, apa yang menarik? Angka penggunaan perkara pidana dan perdata, angkanya jomplang sekali. Saya dari polisian sudah meninggalkan tempat ruangan hari ini. Apa yang menarik dari data ini Bapak Ibu sekalian? Yang menarik ada dua hal. Yang pertama adalah masyarakat kita
Pertama, memahami menyelesaikan perkara yang paling mudah adalah dengan mekanisme pidana. Dan kalau Anda anak hukum, Anda tahu betul, kalau Anda susah dengan hutang piutang, kalau Anda susah dengan pinjam meminjam, perkara yang digunakan adalah perkara pidana, penggelapan dan penipuan. Karena apa? Karena instan, karena mudah digunakan, dan yang kedua, aparat penegak hukumnya tidak memberikan batasan yang lebih jelas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, permasalahan kedua adalah karena mekanisme perdata susah untuk diakses. Bagi aku, rekan-rekan sekalian dari perkara, Bapak Ibu baru saja membuka satu perdebatan baru dan menjadi solusi secara bersamaan. Apa solusi yang bersamaan itu? Mempermudah akses masyarakat terhadap penyelesaian perkara-perkara yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di seluruh dunia, Bapak Ibu, di negara-negara pun di mana di dunia, salah satu alat ukur paling mudah untuk melihat bagaimana masyarakat menggunakan sistem hukum adalah penggunaan kasus perdata. Jadi kalau kasus pidananya masih lebih banyak daripada kasus perdata, maka ini akan jadi problem lanjutan. Saya akan mengakhiri penyampaian saya dengan 2 slide terakhir, Bapak Ibu sekalian. Ini konteks pidana. Karena kita hadir, salah satunya bicara tentang advokat, maka saya katakan adalah ke depan kita harus berbicara tentang perubahan hukum acara pidana. Saya 2 minggu yang lalu bersama dengan Bang Oto di Bandung, kita bicara tentang kasus Jessica, dan saya katakan Pradi harus ke depan untuk merubah hukum acara pidana Indonesia. Karena kalau kita punya akses, kalau perkara besar, aksesnya besar, tapi advokat tidak punya kewenangan, tapi sistem tidak menjamin bahwa akses dari masyarakat ke advokat itu dilanjutkan oleh advokat untuk secara efektif mendampingi kliennya, maka ini tidak terjadi. Ada 2 problem terbesar dalam sistem peradilan pidana kita. Yang pertama adalah akses untuk dapat menjangkau advokat. Saya sudah katakan, bagaimana caranya masyarakat biasa mau pergi pra peradilan begitu ya, mau menguji pra peradilan kalau dia ke dalam tahanan. 98% kasus pra peradilan diajukan ketika seseorang memiliki advokat. Kalau dia tidak punya advokat, maka angkanya langsung berkurang 98%. Jadi dia tidak punya kemungkinan untuk pergi ke pra peradilan untuk mengajukan mekanisme uji. Yang kedua adalah setiap pelanggaran itu juga tidak dibarengi dengan mekanisme uji yang baik. Tidak ada sistem uji yang memungkinkan. Kalau Bapak Ibu sekarang ditahan, Anda tidak bisa menguji secara objektif. Karena kalau misalnya yang bermasalah adalah surat penahanannya, besok dia akan tanda tangan surat penahanan baru. Kalau yang bermasalah adalah penetapan tersangkanya, besok ditetapkan penetapan tersangka yang baru. Tidak ada mekanisme yang uji yang efektif. Jadi perkara hadir untuk menjawab permasalahan akses dari masyarakat kepada advokat. Dan bagi saya, kita juga harus menjawab akses dari advokat terhadap keadilan dalam sistem peradilan pidana. Jadi ini titipan saya berikutnya, Bang Yakub. Setelah dari sini advokat muda dan advokat sekalian, kita harus masuk ke dalam perubahan hukum acara pidana di Indonesia. Ini saya sudah katakan tadi sama Bang Rifai dan Bang Alex. Pak Oto, Anda punya anggota-anggota yang luar biasa. Perintahkan besok Bang Alex dan Bang Rifai ini untuk segera menyiapkan rekomendasi terkait perubahan KUHP ke depan. Saya katakan ini ke Bang Oto 2 minggu lalu. Bapak Ibu sekalian, perubahan KUHP adalah pertempuran suci untuk advokat. Tahun 1981 advokat tidak memiliki kewenangan dan dibatasi begitu besar dalam KUHP kita. KUHP ke depan kita harus memperbaiki. Supaya apa? Supaya perkara memiliki sistem dan memiliki jangkauan yang lebih luas pasca akses terhadap keadilan untuk advokat dan masyarakat kita bicara tentang keadilan dalam sistem. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang mau saya katakan, pemanfaatan teknologi sangat penting. Karena apa? Dia membuka akses terhadap keadilan dari masyarakat kepada advokat. Hanya advokatlah yang mampu untuk mengangkat derajat klien, tersangka, terdakwa. Hanya advokat yang mampu berhadapan dengan sistem. Bapak Ibu, advokat dihadirkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dalam hukum Indonesia lahir dengan sistem untuk mendobrak sistem yang ada. Itulah kenapa Pak Soekarno saat itu tidak suka advokat, karena advokat susah untuk diajak berubah. Dia susah untuk diajak menerobos sistem-sistem yang ada, sehingga dia selalu berhadapan dengan sistem. Itulah alasannya kemudian undang-undang advokat ada 2003. Untuk apa? Karena pada saat itu advokat dianggap tidak berada dalam posisi
setara. Sekarang kita punya posisi yang setara. Sekarang sudah ada perkara yang membuat kita lebih naik derajatnya, lebih baik, begitu ya. Akses sudah ada. Maka ke depan pasca dari akses masyarakat ke advokat harus memiliki posisi yang lebih baik dalam sistem peradilan pidana. Itu dari saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak, dan bersama-sama kita akan lebih baik lagi untuk membuka akses terhadap keadilan. Sekian dari saya dan terima kasih.